Hello, Sleeping Beauty. What's happening? Halo teman-teman saya yang ganteng dan cantik. Perkenalkan, saya Bang Ded. Semoga yang sedang menonton video ini sehat dan sukses ya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Traffic yang dirilis tahun 2018, yang ditulis dan disutradarai oleh Dean Taylor dan dibintangi oleh Paula Patton. Buat kalian yang belum tahu, Paula Patton juga berperan dalam film Mission Impossible Ghost Protocol tahun 2014. Film ini bercerita tentang pasangan yang berniat untuk liburan. Tapi, liburan tersebut berubah menjadi bencana saat sekelompok bikers atau geng motor mulai mengganggu mereka. Apakah kalian penasaran seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai saja. Film ini dibuka dengan adegan yang memperlihatkan seorang wanita muda yang sedang menari di sebuah klub malam. Lalu, dia didekati oleh seorang pria yang kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu. Tapi kemudian, terlihat di sebuah adegan bahwa wanita tersebut diculik dan dikurung dalam sebuah truk trailer. Dan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Brea. Dia adalah seorang jurnalis dari Sacramento Post. Di tengah adegan tersebut, dia terlihat sangat kesal karena jurnalis sayangannya berusaha untuk menutup-nutupi kejadian skandal yang Brea akan publikasikan. Karena itu, Brea protes kepada bosnya. Karena bosnya bilang bahwa tulisan milik Brea tidak bagus. Atasan Brea bernama Carl. Dan pada malam harinya, Brea pergi dengan pacarnya yang bernama John untuk merayakan ulang tahun. Mereka tidak hanya berdua. Teman mereka juga bergabung. Teman mereka itu bernama Darren dan Malia. Pada acara tersebut, Darren malah mengacaukan rencana John untuk memberitahukan kejutan untuk Brea yang seharusnya menjadi kejutan yang romantis. John berencana untuk mengajak Brea berlibur di sebuah pegunungan di California. Lalu beberapa saat kemudian, Brea dan Malia pergi ke toilet. Brea mengatakan kepada Malia bahwa sepertinya John akan melamarnya, tapi dia belum siap untuk itu. Adegan selanjutnya, diceritakan John dan Brea akan berangkat untuk melaksanakan rencana mereka untuk berlibur. John memberikan kejutan kepada Brea dengan memberikan sebuah mobil yang dibuatnya sendiri di bengkelnya yang akan digunakan untuk berlibur nanti. Di jalan, mereka berhenti untuk mengisi bensin di SPBU. Dan Brea pun pergi ke toilet. Di sana ia bertemu dengan wanita yang terlihat sedang ketakutan. Dan ternyata wanita itu bernama Kara. Kara di sana mengisyaratkan bahwa ia sedang dalam bahaya. Sebelum Brea memahami apa yang telah terjadi padanya, tiba-tiba seorang pria anggota geng motor yang terlihat kasar datang dan menyuruh Kara agar cepat-cepat pergi. Tapi tadi sebelum Kara pergi, Kara mengisyaratkan sebuah kode yang Brea pun tak tahu apa itu artinya. Di luar, anggota geng motor lainnya mengejek John dan mobilnya. Dia melontarkan perkataan yang bernada rasis kepada John dengan bertanya, apakah John adalah seorang pemain football Amerika atau seorang pekerja di bengkel dalam penjara? Tapi John tidak meladeninya. Dia mengatakan bahwa tidak ingin mencari masalah. Tapi, anggota geng motor tadi malah meludah ke mobilnya. John jadi kesal dan langsung menonjok mukanya. Lalu anggota geng motor yang lain datang, salah satunya mengeluarkan pisau dan bersiap untuk menyerang John. Beruntungnya ada seorang sheriff yang bernama Marnes yang akan kita panggil Marnie, datang melerai dan menyuruh geng motor itu untuk menjauhi John. Dan permasalahan pun untuk sementara selesai. Akhirnya John dan Brea meninggalkan SPBU itu. Saat sedang di jalan, tanpa diduga salah seorang anggota geng motor tadi mengikuti John dan Brea. Menyadari hal itu, John pun memacu mobilnya dengan kencang yang membuat anggota geng motor juga menambah kecepatan. Saat sedang dikejar dalam kecepatan tinggi, John dengan mendadak mengerem mobilnya.
Anggota geng motor yang tidak siap pun merasa kaget dan berbelok menghindari mobil John, yang menyebabkan ia kehilangan kendali dan terjatuh ke pinggir jalan. Sementara itu di SPBU, pemimpin geng motor yang bernama Reed terlihat sedang menghukum anak buahnya karena di kejadian sebelumnya, karena kebodohan mereka yang terlalu membuat banyak keributan, ia gagal mendapatkan Brea. Singkat cerita, John dan Brea akhirnya sampai ke villa di tempat mereka berlibur. Mereka pun menikmati sore hari dengan berendam bersama di kolam. Tapi tiba-tiba tanpa diundang, Darren dan Malia datang mengganggu suasana romantis di sore itu. Malia sebetulnya tidak mau pergi ke sana karena takut mengganggu liburan John dan Brea. Tapi Darren meyakinkan Malia bahwa John pun tidak keberatan dan tidak merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Padahal sebetulnya John jelas-jelas merasa risih dengan kedatangan mereka. Kedua pasangan itu pun akhirnya bersenang-senang bersama dengan mengadakan pesta makan malam bersama. Di tengah suasana tersebut, handphone Darren berbunyi. Ia dikabarkan bahwa seorang atlet yang ia wakili saat ini baru saja masuk penjara. Mendengar hal itu, ia tentu saja syok dan segera minum anggur untuk meredakan suasana hatinya. Tak berapa lama kemudian, suara berdering datang dari dalam tas pria. Setelah dicek, ternyata itu adalah sebuah telepon satelit. Lalu dia menyadari bahwa Kara yang memasukkan telepon satelit tersebut ke dalam tasnya. Lalu, dia teringat perkataan Kara waktu itu dan berpikir mungkin saja isyarat yang dikatakan Kara adalah kode untuk membuka satelit telepon itu. Dan setelah dicoba, akhirnya mereka pun berhasil untuk membuka telepon satelit tersebut dengan kode yang diberikan Kara sebelumnya. Dan di dalamnya, mereka menemukan ratusan gambar wanita yang babak belur dan mereka menyadari bahwa wanita-wanita tersebut adalah korban dari jaringan perdagangan manusia. Lalu, Brea memutuskan untuk menelpon polisi. Tapi Darren segera mencegahnya. Dia mengatakan bahwa John dan Malia telah lama saling berhubungan sebelum mereka mengenal Brea dan Darren. Mendengar itu, Malia sangat tersinggung. Dia langsung memutuskan hubungannya dengan Darren dan ia pun meninggalkan tempat tersebut. Saat itu juga, sesaat kemudian terdengar suara pintu diketuk. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Kara dan pria pun langsung menawarinya bantuan. Tapi anehnya, Kara malah marah dan memaksa untuk memberikan telepon tersebut kepadanya. Dan tiba-tiba, ia malah langsung meninggalkan tempat tersebut dengan terburu-buru. Lalu Brea, John, dan Darren mengikutinya. Dan Kara pun berlari menjauh dari mereka. Setelah terus diikuti, akhirnya mereka melihat di sana ternyata ada Reed dan geng motornya sedang menghidupkan lampu ke arah mereka, sehingga membuat mereka silau. Kara berlari ke arah Reed dan mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan telepon satelit itu. Tanpa banyak basa-basi, Reed menembak kepala Kara dan ia pun mati seketika. Akhirnya Brea, John, dan Reed kembali berlari menuju villa. Di sana Darren memaksa agar mereka mengembalikan telepon satelit itu, tapi John dan Brea menolaknya. Karena panik, akhirnya Darren mengambil pistol dan menodongkannya pada Brea agar ia memberikan telepon satelitnya. Brea pun menyerahkannya. Lalu, Darren pergi keluar dan berniat memberikan telepon tersebut kepada Reed. Tapi saat sedang berjalan, Reed mendapati tas Malia dan menyadari bahwa geng motor tersebut telah menculiknya. Dia pun mencoba bernegosiasi dengan Reed untuk menukarkan telepon tadi dengan Malia. Tapi setelah dicek, Reed tahu bahwa telepon tersebut telah dibuka dan memorinya telah diambil oleh mereka. Jadi ia menolak permintaan Darren. Lalu Darren mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada mereka. Salah satu dari anggota geng motor menusuknya dengan pisau berkali-kali sebelum akhirnya Reed menembak di kepala. Darren pun tewas. Saat anggota geng motor tersebut akan mencari John dan Brea, mereka berdua telah kabur melalui garasi dan geng motor pun mengejarnya. Mereka berdua berlari menuju hutan. Tapi ternyata
Anggota geng motor sebelumnya yang rasis kepada John menghadangnya dengan membawa pisau, lalu berusaha menyerang John dengan pisau itu. Saat berusaha untuk menyerang John, Brea menghantamkan sepotong kayu yang besar yang membuat anggota geng motor itu terjatuh. John tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengambil pisaunya dan langsung menusuknya. Lalu Brea menghantam wajah pria itu dengan kayu besar yang ia pegang. Ia pun mati seketika. Setelah beberapa lama, mereka menemukan sebuah pondok yang ditinggali pria tua. Pria itu mengizinkan mereka masuk dan meminjamkan telepon. Lalu Brea meminta izin untuk meminjam komputer agar ia dapat mengirim pesan kepada Carl beserta foto-foto wanita yang mereka ambil dari telepon milik Reed. Tapi sebelum itu terjadi, anggota geng motor tiba-tiba muncul di sana dan menembak pria tua itu hingga tewas. Ia pun langsung menghancurkan komputernya. Anggota geng motor tadi lalu berkelahi dengan John dan berhasil menembak John. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, saat pria itu lengah, Brea menusuk anggota geng motor tersebut dari belakang dan John pun menembak kepalanya sampai dia tewas. Tapi John tak beruntung. Dia tadi telah terkena tembakan dan lukanya pun cukup fatal. Dia pun menyuruh Brea agar langsung memakai kunci mobil dari anggota geng motor tadi dan mengendarainya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Kara dan John pun meninggal. Tak lama, Brea menemukan cincin yang telah dipersiapkan John untuk melamarnya. Ia pun memakainya. Lalu Brea pergi dan mencoba untuk menyalakan mobil milik anggota geng motor yang sudah mati tadi. Dan ternyata Red dan anggotanya pun muncul dan berhasil menemukan Brea. Beruntung, sesaat kemudian Sheriff Marnie yang kita lihat di awal adegan tadi muncul dengan seorang deputi. Mereka datang karena sebelumnya John menelpon mereka. Dan tanpa diduga, rupanya Marnie juga bagian dari anggota jaringan komplotan pedagang manusia. Dia dengan tiba-tiba berbalik dan menembak deputi. Ia lalu memarahi Reed dan anggotanya karena tak becus menangani garis-garis di foto yang ada di dalam telepon satelit, karena mereka adalah produk yang akan diperjualbelikan. Dan juga lalai karena tidak menghapus bukti foto yang ada di sana. Lalu mereka membius Brea dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, Brea tersadar berada di dalam ruangan tertutup yang lokasinya tidak diketahui. Ia di sana bersama wanita-wanita lain korban perdagangan manusia. Dan ternyata di sana juga ada Malia. Lalu Brea memberitahu Malia bahwa John dan Darren sudah mati. Lalu masuklah Reed dan anak buahnya ke dalam. Dia langsung mengatakan kepada Brea bahwa dia akan menyelamatkan Brea untuk dirinya sendiri. Dan dia mulai menggoda Brea, berniat untuk menyetubuhinya. Lalu Brea berpura-pura tertarik dan melayani Reed. Dan saat Reed sedang lengah, Brea langsung menusukkan paku ke lehernya, lalu menghantamnya sampai mati. Melihat hal tersebut, anggota geng motor yang lainnya berusaha menyerang Brea. Tapi Malia langsung menyuntikkan obat bius pada anggota geng motor tersebut. Lalu Brea bergegas pergi meninggalkan Malia. Dia berjanji kepada Malia bahwa akan datang kembali untuk menjemput Malia. Brea terus berjalan menyusuri hutan dan akhirnya tiba di sebuah SPBU. Semua pelanggan di sana memandanginya karena ia terlihat sangat kacau. Dia terus berjalan di sana dan meminta kepada pegawai SPBU untuk menelpon polisi. Lalu pegawai itu memberikan sebuah handphone. Brea lalu mengambil handphone tersebut dari pegawai dan langsung menelpon polisi dan juga menelpon Carl untuk meminta pertolongan. Sambil menunggu pertolongan, ia pun diam di sana. Singkat cerita, hari pun menjadi gelap. Marnie datang ke tempat tersebut untuk menangkap Brea. Dia menyuruh agar Brea menyerahkan diri. Lalu Brea bertanya, apakah Marnie bangga karena telah memperjualbelikan wanita untuk keuntungan dirinya sendiri? Marnie menjawab, semua hal itu adalah bagian dari sistem.
Semua hal pada dasarnya diperjualbelikan. Dan sekali lagi, dia hanyalah bagian dari sistem. Lalu Brea diborgol. Dan saat ia dibawa keluar, di luar tiba-tiba sepasukan polisi telah siap dan muncul. Dan Marni pun langsung ditangkap. Setelah itu, polisi pun langsung membebaskan seluruh wanita korban perdagangan manusia. Singkat cerita, adegan memperlihatkan keadaan di kantor Sacramento, di tempat Brea bekerja. Brea pun kembali bekerja, di mana Carl memberitahunya bahwa berita tentang jaringan perdagangan manusia akan menjadi berita besar yang akan viral di mana-mana. Tapi, kemungkinan orang-orang yang terlibat akan mengejar Brea. Lalu Brea menjawab dengan santai, "Biarkan saja mereka datang." Dan ia pun meninggalkan Carl. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan film ini sangat baik. Film ini dikemas dengan apik dan banyak sekali menampilkan adegan kekerasan dan vulgar, didukung oleh aktor dan aktris yang luar biasa. Di IMDb sendiri, rating film ini adalah 6,0. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah berhati-hatilah, terutama untuk para wanita saat berada di tempat yang jauh dari rumah. Karena bisa jadi orang-orang jahat sedang mengintai untuk menjadikan Anda korban selanjutnya. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih telah menonton. Jika ada masukan untuk saya atau ada film yang ingin diceritakan, silakan disampaikan di kolom komentar.